Akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban yang transparan dan terukur atas penggunaan sumber daya dalam sebuah organisasi pemerintah, serta hasil yang dicapai dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Dalam hal ini, akuntabilitas kinerja mencakup tentang kewajiban mempertanggungjawabkan, yang berarti bahwa setiap instansi wajib menjelaskan apa yang sudah dilakukan, dengan sumber daya apa, dan untuk kepentingan apa. Kedua, terkait pengukuran kinerja melalui capaian program yang harus dapat diukur dengan indikator yang jelas, efisiensi, efektivitas, kualitas, dan dampak. Ketiga, terkait transparansi dan pelaporan hasil kerja disajikan secara terbuka melalui laporan kinerja, misalnya LAKIP atau SAKIP. Keempat, adanya evaluasi dan perbaikan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Sehingga pada prinsipnya akuntabilitas kinerja pemerintah bukan sekedar laporan administratif, melainkan jaminan bahwa kinerja birokrasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, terkait manajemen kinerja dalam perubahan dan peningkatan kinerja organisasi pemerintah adalah bagaimana pemerintah mengelola, mengarahkan, dan mengukur transformasi yang dilakukan agar perubahan benar-benar menghasilkan perbaikan kinerja organisasi serta pelayanan publik. Secara umum, proses dalam manajemen kinerja mencakup perencanaan perubahan, diantaranya dengan menetapkan visi, misi, sasaran, dan indikator kinerja yang ingin dicapai. Kedua, pengelolaan proses untuk memastikan strategis perubahan dijalankan dengan tata kelola yang jelas, komunikasi yang efektif, serta keterlibatan pegawai. Ketiga, terkait pengukuran dan evaluasi yang dilakukan untuk memantau capaian kinerja dengan indikator terukur, misalnya efektivitas, efisiensi, transparansi, kualitas layanan. Keempat, adanya penyesuaian berkelanjutan agar organisasi dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi agar perubahan nyata dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya adalah terkait hubungan kelembagaan dalam organisasi pemerintah. Dalam kaitannya dengan proses transformasi organisasi, diperlukan adanya pembangunan hubungan kelembagaan utamanya antar organisasi pemerintah, baik di level pusat hingga daerah. Prinsip hubungan kelembagaan pada umumnya menekankan tentang satu, kejelasan peran dan fungsi agar lembaga atau unit kerja ini menjadi sangat penting agar masing-masing organisasi tidak saling tumpang tindih. Dua, koordinasi dan integrasi agar kebijakan berjalan selaras lintas sektor. Tiga, hierarki dan kewenangan yang jelas sesuai aturan perundangan. Empat, menekankan pada aspek akuntabilitas kelembagaan. Lima, transparansi dan checks and balance untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Dari ketiga topik pembelajaran hari ini, saya, Haryo Sakti, Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, banyak belajar tentang bagaimana kami sebagai organisasi pemerintah harus mampu mengelola organisasi dengan baik melalui proses manajerial organisasi yang baik, terukur, dan efisien, mampu mempertanggungjawabkan kinerja, dan harus memperkuat dan memperluas hubungan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Pada akhirnya, saya sebagai Kepala Kantor Imigrasi Denpasar berkomitmen penuh untuk menjalankan tugas dengan penuh integritas, akuntabel, transparan, dan siap untuk memimpin transformasi organisasi agar semakin menghasilkan perbaikan kinerja organisasi. Siap membangun hubungan dan jejaring kelembagaan lintas sektor agar memaksimalkan pelaksanaan tugas saya sebagai pimpinan organisasi.
Bali merupakan salah satu destinasi pariwisata dunia yang dikunjungi ratusan dari warga negara asing tiap tahunnya. Hal ini menjadikan Bali sangat rawan terhadap pelanggaran warga negara asing, terlebih saat ini pengawasan aktivitas warga negara asing masih mengandalkan cara-cara lama yang belum berorientasi pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, ditambah lagi dengan fakta bahwa kantor imigrasi Denpasar saat ini membawahi wilayah kerja cukup luas, mencakup 5 kabupaten dan 1 kota. Dari kondisi inilah kantor imigrasi Denpasar harus mampu bertransformasi menjadi organisasi digital dengan melakukan transformasi proses dan layanan agar lebih efektif, transparan, serta mampu menjawab tuntutan dari ekspektasi masyarakat. Adapun tantangan yang kami alami saat ini, pertama, faktor talent gap yang dapat memunculkan potensi resistensi perubahan dari kebiasaan birokrasi lama menjadi birokrasi berbasis digital. Hal ini sesuai dengan kondisi di imigrasi Denpasar yang dalam proses pengawasan WNA masih mengandalkan cara lama, yaitu mengandalkan laporan masyarakat atau stakeholder, dan belum memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk melakukan pengawasan WNA di ruang maya. Saat ini, kantor imigrasi Denpasar memiliki 156 pegawai, namun hanya 9 pegawai yang latar belakang pendidikannya di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini menjadikan masih adanya sebagian pegawai yang masih belum familiar dengan perkembangan IT. Selanjutnya, penyelenggaraan pelayanan wajib memperhatikan asas kepentingan umum, keterbukaan, kepastian hukum, keadilan, serta keprofesionalan. Selain itu, guna memastikan pelayanan berjalan efektif dan terukur, perlu disertai adanya standar pelayanan yang disusun sebagai tolak ukur mutu layanan yang selalu dimonitoring dan dievaluasi secara berkesinambungan dengan mengedepankan prinsip transparansi, partisipatif, akuntabel, berkesinambungan, adil, netral. Selain itu, penilaian standar kinerja pelayanan juga bersumber dari survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara rutin setiap bulannya. Selanjutnya, untuk merespon kondisi yang ada, peserta memunculkan gagasan untuk meningkatkan kinerja organisasi, khususnya dalam meningkatkan kualitas pengawasan warga negara asing dan penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh WNA melalui pembentukan tim cyber patrol guna memaksimalkan pengawasan WNA dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah kerja kantor imigrasi Denpasar. Adapun standar atau mekanisme kinerja yang kami susun meliputi: pertama, tim setiap hari akan melakukan pemantauan di medsos terkait aktivitas mencurigakan atau menonjol dari WNA yang berada di wilayah kerja kantor imigrasi Denpasar. Selanjutnya, tim menginput hasil pantauan media sosial ke dalam dashboard khusus yang dapat dipantau oleh pimpinan secara aktual, cepat, diakses di mana dan kapan saja. Jika ada kejadian menonjol, pimpinan dapat segera mengambil langkah-langkah cepat guna merespon kejadian tersebut agar dapat segera diredam atau diselesaikan. Dan jika diperlukan adanya koordinasi dengan instansi terkait, pimpinan dapat segera melakukan koordinasi. Hasil tindak lanjut pada setiap kejadian dapat diinput kembali pada dashboard yang ada, sehingga hasil kinerja dapat lebih terukur, penyelesaian permasalahan dapat dipantau, dan setelahnya dapat dengan mudah diakses kembali jika diperlukan. Selanjutnya perlu ada roadmap yang dapat menjadi panduan dan alat pengukur progres dan ketercapaian gagasan perubahan yang dijalankan, yakni sebagai berikut. Di tahapan jangka pendek, kami akan membentuk tim kerja cyber patrol yang akan melaporkan hasil kegiatannya melalui dashboard khusus yang mudah diakses. Tahapan jangka menengah, kami akan menekankan pada aspek monitoring dan evaluasi pelaksanaan patrol cyber ini agar kami dapat melakukan penyempurnaan dan memperluas jangkauan. Selanjutnya, di tahapan jangka panjang, kami berharap
agar gagasan yang telah berjalan optimal ini dapat direplikasi dan diadaptasi secara luas di seluruh jajaran imigrasi di Indonesia. Selain itu, kami juga menjalankan survei untuk menilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kami dan sekaligus menjaring masukan dari masyarakat agar layanan kami semakin baik di waktu yang akan datang. Pada akhirnya, saya Haryo Sakti sebagai pimpinan harus mampu membawa transformasi kantor imigrasi Denpasar untuk meninggalkan cara-cara khas birokrasi masa lampau menuju organisasi masa depan berbasis digital yang dapat memenuhi ekspektasi masyarakat. Bali merupakan salah satu destinasi pariwisata dunia yang dikunjungi jutaan wisatawan asing tiap tahunnya. Hal ini menjadikan Bali sangat rawan terhadap pelanggaran WNA. Terlebih saat ini pengawasan aktivitas WNA masih mengandalkan cara-cara lama yang belum berorientasi pada pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, ditambah lagi dengan fakta bahwa kantor imigrasi Denpasar saat ini membawai wilayah kerja yang cukup luas, mencakup 5 kabupaten dan 1 kota. Kondisi tersebut tentu memunculkan berbagai potensi risiko baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu diperlukan adanya pemetaan atau identifikasi, pengelolaan dan pengawasan potensi risiko, khususnya yang saat ini terjadi di kantor imigrasi Denpasar, untuk memastikan keandalan organisasi dalam memitigasi dan mengelola risiko yang ada agar tidak berkembang menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Dalam hal inilah sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP memainkan peran krusial agar tercipta ekosistem organisasi yang kondusif, pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara efektif dan efisien, pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja khususnya terkait anggaran dan keuangan yang akurat dan terpercaya. Aset negara dapat dikelola dengan baik dan pelaksanaan organisasi selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku. Dari penyelenggaraan SPIP yang baik akan dapat diketahui potensi risiko dan tantangan dalam organisasi. Di antaranya, potensi resistensi terhadap perubahan dan adanya talent gap dalam organisasi. Selain itu, imigrasi Denpasar juga dihadapkan pada efisiensi anggaran yang berdampak pada kegiatan yang sudah disusun sebelumnya. Keterbatasan anggaran harus mampu dikelola secara efisien dan efektif berdasarkan skala prioritas dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Sedangkan di lingkup eksternal, potensi risiko muncul karena masih rendahnya literasi masyarakat. Risiko dan tantangan ini apabila tidak dikelola dengan baik bisa memunculkan potensi masalah baru yang semakin besar. Berdasarkan kondisi tersebut, saya sebagai pimpinan organisasi harus tetap mampu membawa perubahan dan meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang, khususnya dalam meningkatkan kualitas pengawasan warga negara asing dan penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran yang dilakukan WNA melalui pembentukan tim cyber patrol guna memaksimalkan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selanjutnya, perlu ada roadmap yang dapat menjadi panduan dan alat pengukur progres dan tercapainya gagasan perubahan yang dijalankan di tahapan jangka pendek. Kami akan membentuk tim kerja cyber patrol yang akan melaporkan hasil kegiatan melalui dashboard khusus yang mudah diakses. Di tahapan jangka menengah, kami akan menekankan pada aspek monitoring dan evaluasi pelaksanaan patroli cyber ini agar kami dapat melakukan penyempurnaan dan memperluas jangkauan selanjutnya di tahapan jangka panjang. Kami berharap agar gagasan yang telah berjalan optimal ini dapat direplikasi dan diadaptasi secara luas di seluruh jajaran imigrasi Indonesia. Dalam pelaksanaan perubahan ini tentu disertai dengan potensi risiko yang muncul. Inilah pentingnya identifikasi risiko dan mitigasi, yaitu ketika munculnya resistensi dari pegawai yang belum familiar dengan perkembangan IT, dengan cara melakukan komunikasi efektif dan mendukung transfer of knowledge antar pegawai terkait pemahaman IT. Kedua, implementasi dashboard pelaporan hasil patroli cyber
pengawasan WNA di medsos kurang maksimal, maka akan kami mitigasi dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan, serta terus melakukan penyempurnaan dashboard. Ketiga, adanya kemungkinan tim kerja bekerja kurang maksimal karena kesibukan pekerjaan masing-masing, yang akan kami mitigasi dengan melakukan komunikasi efektif dan intensif dengan seluruh anggota tim kerja, serta secara rutin memonitor pelaksanaan tugas tim kerja. Gagasan perubahan ini sekaligus menjadi solusi nyata bahwa inovasi tetap bisa dihadirkan meskipun ada keterbatasan anggaran sebagai akibat dari efisiensi anggaran. Saya sebagai pemimpin membidik peluang pemanfaatan SDM dan memanfaatkan perkembangan teknologi, khususnya media sosial, yang dapat diakses dengan gratis tetapi manfaatnya luar biasa. Operasional gagasan ini membutuhkan biaya yang sangat sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Meskipun pada pelaksanaannya tidak memerlukan biaya, namun pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, serta hasilnya dapat diukur dengan baik agar dapat terus dikembangkan dan disempurnakan di masa yang akan datang. Pada akhirnya, saya Haryo Sakti sebagai Kepala Kantor Imigrasi Denpasar berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, saya harus mampu mengidentifikasi dan memitigasi risiko dengan baik agar dalam proses pencapaian tujuan organisasi dapat berjalan secara optimal disertai dengan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel.